Halo guys, selamat datang di KJT Nerd, Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Tanpa takut spoiler 100%. Ya kira-kira 30% spoiler lah ya. Kenapa cuma 30%? Karena biar kalian gak bisa nonton sendiri film-film yang nantinya direview KJT Nerd dengan rasa penasaran yang masih ada. Oke, kali ini kita akan menceritakan alur film dari Jepang yang berjudul I Want to Eat Your Pancreas. Film bergenre drama romance ini menceritakan kedekatan seorang wanita yang mengidap penyakit dengan seorang pria di kelasnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cus ke ceritanya. Cerita berawal di sebuah perpustakaan. Ada seorang pria bernama Haruki Shiga yang sedang menyusun buku. Tiba-tiba ada seorang wanita bernama Sakura Yamauchi datang dan mulai bercerita. Ia bercerita kalau orang zaman dahulu memakan organ orang lainnya untuk menyembuhkan organnya tersebut. Contohnya, jika seseorang sakit jantung, lalu ia memakan jantung orang lain, maka penyakit jantungnya itu akan sembuh. Sakura pun berkata kepada Haruki kalau ia ingin memakan pankreas Haruki. Jadi, kira-kira udah ketahuan ya Sakura ini punya penyakit di pankreasnya. Lalu Shin berpindah beberapa hari sebelumnya di rumah sakit. Haruki sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit. Ia mau mengecek keadaannya setelah operasi usus buntu. Saat menunggu, tiba-tiba ada buku yang terjatuh karena tersenggol anak kecil. Haruki pun mengambilnya. Karena sepertinya tidak ada orang yang mencarinya, ia pun membuka buku itu. Dan ternyata buku itu adalah diari seseorang. Di diari itu, bertuliskan kalau orang ini mempunyai penyakit di pankreas. Dan ada kata mati di diari itu. Haruki pun kaget. Tiba-tiba, ada seorang wanita berkata, "Itu punyaku." Dari arah belakang Haruki. Ternyata Sakura sedang mencari-cari diarinya itu. Sakura bertanya, "Kamu membaca ini kan?" Lalu ia pun mulai bercerita kalau ia mengidap penyakit di pankreasnya yang mengakibatkan pankreasnya tidak bisa digunakan lagi dan divonis dokter meninggal tidak lama lagi. Tetapi Haruki malah cuma berkata, "Oh begitu." Sakura kaget karena reaksi Haruki yang sangat datar. Karena biasanya orang-orang langsung kaget dan langsung mengasihani dia. Setelah itu, Haruki pun pulang. Saat perjalanan pulang, Sakura ternyata mengikutinya. Oh iya, dari seragam mereka berdua, kita tahu kalau mereka adalah siswa di sekolah yang sama. Di sepanjang jalan, Sakura sangat cerewet. Ia menanyakan apapun tentang Haruki. Ternyata, Sakura hanya mau meminta satu permintaan pada Haruki. Jangan mengatakan tentang penyakitnya pada siapapun, terutama teman sekelasnya. Haruki pun mengiyakan. Lagian, tidak ada orang yang akan mendengarkannya, karena Haruki adalah seorang introvert. Sakura yang mendengar itu menawarkan dirinya kalau sebelum ia meninggal, ia bisa kok menemani Haruki. Tapi Haruki menolak. Sakura pun pulang. Haruki kira hari itulah hari terakhir ia bertemunya. Ternyata setelah hari itu, Sakura malah mendaftarkan diri sebagai pengurus perpustakaan seperti Haruki. Haruki bertanya kepada Sakura, di akhir masa hidupnya, apa tidak masalah kalau ia habiskan hanya di perpustakaan? Sakura pun berkata, "Emang apa yang harus aku lakukan? Aku mengerti, seperti sesuatu yang ingin dilakukan sebelum meninggal kan? Tetapi melakukan hal normal sangat menyenangkan." Sakura ternyata menulis beberapa daftar keinginannya di diari itu. Salah satunya memilih Haruki untuk menemani hari-harinya sebelum ia meninggal. Haruki seperti menolaknya lagi dan berkata, "Itu sangat bertentangan dengan perkataanmu barusan." Tetapi Sakura memaksa Haruki dengan mengulang kata-kata yang pernah Haruki ucapkan. Shin langsung berpindah ke tempat barbecue. Di sana mereka berbicara tentang Haruki yang sangat tertutup dengan teman-teman sekelasnya. Dia tidak tertarik dengan mereka semua, dan mereka pun tidak ada yang tertarik dengan Haruki. Tetapi Sakura langsung memotongnya. Ia berkata, "Aku tertarik padamu." Haruki pun kaget. Sakura marah karena pikiran Haruki tentangnya. Pulang dari sana, mereka berhenti di sebuah kafe. Mereka mengobrol, lalu Sakura pun meminta email Haruki agar ia bisa dihubungi tiap waktu. Mereka pun pulang. Saat sampai di rumah, Haruki menerima email dari Sakura, berisi rasa terima kasihnya atas hari ini, dan berharap mereka selalu rukun sebelum ia meninggal. Keesokannya,
Mereka pun jadi dibicarakan oleh teman-teman sekelasnya. Tetapi, mereka seperti bodoh amat dan masih jalan berdua. Dan sampai suatu hari, Sakura tiba-tiba menyuruh bertemunya di sebuah stasiun untuk ke sebuah tempat yang ia ingin datangi sebelum meninggal. Ternyata, Sakura ingin berlibur dengan Haruki berduaan, bahkan sampai menginap. Hari itu, mereka seharian bepergian dari satu tempat ke tempat lain, dan malamnya mereka menyewa hotel. Ternyata, hotel itu hanya tersisa satu kamar, jadi mau bagaimana lagi? Tetapi Sakura malah terlihat senang. Di sana, mereka minum-minum sambil ngemil, lalu bermain truth order. Dan karena game ini, suasana yang tadinya senang, tiba-tiba menjadi sedih. Besoknya, mereka pun pulang. Saat mereka berpisah di stasiun, Sakura meminta Haruki untuk menemaninya lagi liburan musim dingin nanti. Haruki pun mengiyakan, karena ia juga merasa senang bisa berlibur dengan Sakura. Berganti ke hari-hari berikutnya, Sakura pun meminta Haruki untuk rumahnya. Haruki tadinya menolak, tetapi karena Sakura ingin meminjamkan buku kesukaannya, Haruki jadi tertarik. Memang Haruki si kutu buku. Mereka pun ke rumah Sakura. Di sana mereka bermain game. Di tengah permainan, Sakura bertanya, "Kamu tidak akan menganggap aku sebagai pacar kan?" Haruki berkata tidak. Sakura mensyukurinya, tetapi sepertinya Haruki kecewa. Karena Haruki sepertinya sudah mempunyai rasa ke Sakura. Ia pun langsung mau pulang. Tetapi, tiba-tiba Sakura mendekatinya dan memeluknya dari belakang. Dan ternyata Sakura berkata, dalam list keinginannya itu, ia mau melakukan skidipapap sawadikap dengan seseorang yang bukan pacarnya. Ternyata cewek penyakitan ini nakal ya. Sakura membalikan badan Haruki, lalu memajukan mukanya untuk mencium. Eits, sampai situ dulu aja ya. Hayo ngaku siapa yang udah Victor. Nah, kira-kira apakah mereka bakal beneran skidipapap sawadikap? Terus, apakah Sakura benar-benar tidak lama lagi akan meninggal? Oke, kira-kira segitu aja cerita alur film I Want to Eat Your Pancreas yang KJT Nerd bawakan. Rating dari KJT Nerd buat film ini 7,5/10. Nah, penasaran kan sama kelanjutannya? Ya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri selengkapnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like kalau kalian merasa suka ataupun video ini bermanfaat untuk referensi tontonan kalian. Share juga ke teman kalian, biar teman kalian teracuni buat nonton film ini juga. Komen tanggapan kalian tentang video ini atau request film apa yang kalian pingin KJT Nerd bawakan selanjutnya. Dan subscribe jika kalian gak pingin ketinggalan update dari KJT Nerd selanjutnya. KJT Nerd signing out.